Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Angelina dengan NIM C1F021079 kelas R7 Ekonomi Islam Universitas Jambi. Saya akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan dagang PT Kompermas. PT Kompermas adalah sebuah perusahaan distributor kompor gas bermerek Blue Sky yang berkedudukan di Surabaya. Perusahaan ini menggunakan metode periodik dalam mencatat transaksinya. Laporan posisi keuangan perusahaan ini pada akhir bulan September 2012 adalah Kita langsung saja masuk ke tahap pencatatan jurnal umum. Dengan transaksi pada tanggal 4 Oktober 2012 membeli barang dagang dari PT Panah Emas Jakarta seharga 26 juta secara kredit. Dengan jurnal umum tanggal 4 Oktober 2012 pembelian di debit 26 juta, utang di kredit 26 juta. Pada tanggal 6 Oktober 2012 membeli perlengkapan kantor dari toko warna-warni seharga 2.500.000 secara tunai. Berarti kas berkurang yaitu di kredit. Dengan jurnal umum tanggal 6 Oktober 2012 perlengkapan di debit 2.500.000, kas di kredit 2.500.000. Karena kita membeli perlengkapan, maka perlengkapannya di debit, perlengkapannya bertambah. Tanggal 11 Oktober 2012 membayar utang usaha ke PT Panah Emas Jakarta sebesar 22 juta. Berarti kita membayar hutangnya berkurang di debit dan kasnya bertambah dan kasnya berkurang di kredit. Dengan jurnal umum tanggal 11 Oktober 2012 utang di debit 22 juta, kas di kredit 22 juta. Pada tanggal 12 Oktober 2012 membeli peralatan kantor aset tetap dari toko ATK seharga 4.200.000 secara tunai. Berarti perlengkapannya bertambah ya, kasnya berkurang. Dengan jurnal tanggal 12 Oktober 2012 peralatan di debit 4.200.000, kas di kredit 4.200.000. Pada tanggal 19 Oktober 2012 membayar biaya bunga sebesar 1.500.000. Berarti biaya bunga itu bertambah, kasnya berkurang. Dengan jurnal umum tanggal 19 Oktober 2012 beban bunga di debit 1.500.000, kas di kredit 1.500.000. Tanggal 21 Oktober 2012 menjual barang dagang tanggal 20 Oktober 2012 membayar biaya iklan di koran sebesar 2.500.000 secara tunai. Berarti jurnal umumnya beban iklan di debit 2.500.000 dan kas di kredit 2.500.000. Pada tanggal 21 Oktober 2012 menjual barang dagang seharga 22 juta secara kredit. Dengan jurnal umum 21 Oktober 2012 piutang di debit 22 juta, penjualan di kredit 22 juta. Karena menjual secara kredit berarti akunnya piutang. Tanggal 22 Oktober 2012 menjual barang dagang seharga 37 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta. Berarti kita ada pemasukan kas. Kasnya bertambah berarti di debit. Dengan jurnal 22 Oktober 2012 kas di debit 36 juta, potongan penjualan di debit 1 juta dan penjualan di kredit 37 juta. Dikarenakan ini kita menjual, ada potongan penjualannya, berarti potongan penjualannya di debit dan penjualannya di kredit 37 juta. Tanggal 23 Oktober 2012 membeli barang dagang dari PT Dinamo Emas Jakarta seharga 35 juta secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta. Dengan jurnal umum pada tanggal 23 Oktober 2012 pembelian di debit 35 juta, kas di kredit 33 juta dan potongan pembelian di kredit 2 juta.
Dikarenakan kita membeli berarti kasnya berkurang itu di kredit ya. Tanggal 26 Oktober 2012 membayar biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar 1.500.000 secara tunai. Berarti kasnya berkurang. Ini adalah beban angkut penjualan ya. Jadi dengan jurnalnya tanggal 26 Oktober 2012 beban angkut penjualan di debit 1.500.000, kas di kredit 1.500.000. Pada tanggal 28 Oktober 2012 membayar gaji pegawai sebesar 2.700.000 secara tunai. Berarti kasnya berkurang yaitu di kredit dengan jurnal. Tanggal 28 Oktober 2012 beban gaji di debit 2.700.000, kas di kredit 2.700.000. Total semuanya ya di debit totalnya 156.900.000. Kolom kredit totalnya 156.900.000. Selanjutnya kita akan memposting jurnal umum ke dalam buku besar. Tanggal 4 dengan jurnal pembelian di debit 26 juta, utang di kredit 26 juta, diposting ke dalam buku besar pada akun pembelian dengan nomor akun 500, keterangan pembelian kredit di debit 26 juta sehingga saldonya di debit 26 juta. Karena saldo normal pembelian itu di debit. Pada akun utang tanggal 1 Oktober 2012 saldo awalnya 125 juta di kolom kredit. Tanggal 4 Oktober 2012 keterangan pembelian kredit di kredit 26 juta sehingga saldonya menjadi 150 juta. Karena kredit ditambah kredit itu hasilnya ditambah ya. Selanjutnya tanggal 6 Oktober 2012 dengan jurnal perlengkapan di debit 2.500.000, kas di kredit 2.500.000 diposting ke buku besar. Pada akun perlengkapan tanggal 1 Oktober 2012 saldo awal 12 juta di debit. Tanggal 6 Oktober 2012 keterangan pembelian perlengkapan di debit 2.500.000 sehingga saldonya menjadi 14.500.000. Pada akun kas 1 Oktober 2012 saldo awalnya 155 juta di debit. Tanggal 6 Oktober 2012 keterangan pembelian perlengkapan di kredit 2.500.000 sehingga saldonya menjadi 152.500.000. Tanggal 11 Oktober 2012 dengan jurnal utang di debit 22 juta, kas di kredit 22 juta, diposting ke dalam buku besar pada akun utang dengan nomor akun 201. Tanggal 11 Oktober 2012 keterangan pembayaran utang di debit 22 juta, sebelumnya saldonya 151 juta, di debit 22 juta berarti sehingga saldonya 129 juta. Pada akun kas dengan nomor akun 101 tanggal 11 Oktober 2012 keterangan pembayaran hutang di kredit 22 juta sehingga saldonya 130.500.000. Tanggal 12 Oktober 2012 dengan jurnal peralatan di debit 4.200.000, kas di kredit 4.200.000 diposting ke buku besar pada akun peralatan dengan nomor akun 111 tanggal 12 Oktober 2012. Tanggal 1 Oktober 2012 saldo awalnya 460 juta di debit. Tanggal 2 Oktober 2012, tanggal 12 Oktober 2012 di debit 4.200.000 sehingga saldonya menjadi 464.200.000.
Pada tanggal 19 Oktober 2012 dengan pada akun kas dengan nomor akun 101 tanggal 12 Oktober 2012 keterangan pembelian peralatan di kredit 4.200.000 sehingga saldonya menjadi 126.300.000. Tanggal 19 Oktober 2012 dengan jurnal beban bunga di debit 1.500.000, kas di kredit 1.500.000 diposting ke buku besar pada akun beban bunga dengan nomor akun 604 tanggal 19 Oktober 2012 keterangan membayar beban bunga di debit 1.500.000 sehingga saldonya 1.500.000. Pada akun kas dengan nomor akun 101 membayar beban bunga. Pada akun kas dengan nomor akun 101 tanggal 19 Oktober 2012 keterangan membayar beban bunga di kredit 4.200.000 di kredit 4.200.000 sehingga saldonya menjadi 126.300.000. Tanggal 20 Oktober 2012 dengan jurnal beban iklan di debit 2.500.000, kas di kredit 2.500.000. Pada akun beban iklan dengan nomor akun 601 tanggal 20 Oktober 2012 keterangan membayar beban iklan di debit 2.500.000 sehingga saldonya menjadi 2.500.000. Pada akun kas dengan nomor akun 101 di tanggal 20 Oktober 2012 keterangan membayar beban iklan di kredit 2.500.000 sehingga saldonya menjadi 122.300.000. Pada tanggal 21 Oktober 2012 dengan jurnal beban iklan di debit pada tanggal 21 Oktober 2012 dengan jurnal piutang di debit 22 juta, di kredit penjualan di kredit 22 juta, diposting ke buku besar pada akun piutang dengan nomor akun 101. Pada tanggal 1 Oktober 2012 keterangannya saldo awal di debit 178 juta di saldo debit. Tanggal 21 Oktober 2012 keterangan penjualan kredit di debit 22 juta sehingga saldonya menjadi 200 juta. Pada akun penjualan dengan nomor akun 400 21 Oktober 2012 keterangan penjualan kredit di kredit 22 juta sehingga saldonya menjadi 22 juta. Tanggal 22 Oktober 2012 dengan jurnal kas di debit 36 juta, potongan penjualan di debit 1 juta, penjualan di kredit 37 juta, diposting ke buku besar pada akun kas dengan nomor akun 101. Penjualan tunai tanggal 22 Oktober 2012 keterangan penjualan tunai di debit 36 juta sehingga saldonya menjadi 158.300.000. Pada akun potongan penjualan dengan nomor akun 401 tanggal 22 Oktober 2012 keterangan penjualan tunai di debit 1 juta sehingga saldonya menjadi 1 juta di debit. Pada akun penjualan dengan nomor akun 400 tanggal 21 Oktober 2012 tanggal 22 Oktober 2012 penjualan tunai di kredit 37 juta sehingga saldonya menjadi 59 juta. Pada tanggal 23 Oktober 2012 dengan jurnal
pembelian di debit 35 juta, kas di kredit 33 juta, potongan pembelian di kredit 2 juta. Diposting ke buku besar pada akun pembelian dengan nomor akun 500 tanggal 23 Oktober 2012. Keterangan pembelian tunai di debit 35 juta sehingga saldonya menjadi 61 juta. Pada akun kas dengan nomor akun 101 tanggal 23 Oktober 2012, keterangan pembelian tunai di kredit 33 juta sehingga saldonya menjadi 125.300. Pada akun potongan pembelian dengan nomor akun 501 tanggal 23 Oktober 2012, keterangan pembelian tunai di kredit 2 juta sehingga saldonya di kredit 2 juta. Pada tanggal 26 Oktober 2012 dengan jurnal beban angkut penjualan di debit 1.500.000, kas di kredit 1.500.000. Sehingga diposting ke buku besar pada akun beban angkut penjualan dengan nomor akun 402 tanggal 26 Oktober 2012, keterangan membayar beban angkut di debit 1.500.000 sehingga saldonya menjadi 1.500.000 di debit. Pada akun kas dengan nomor akun 101 tanggal 26 Oktober 2012 di kredit 1.500.000 sehingga saldonya menjadi 123.800. Tanggal 28 Oktober 2012 dengan jurnal beban gaji di debit 2.700.000, kas di kredit 2.700.000. Diposting ke buku besar pada akun beban gaji dengan nomor akun 600 tanggal 28 Oktober 2012, keterangan membayar beban gaji di debit 2.700.000 sehingga saldonya di debit yaitu 2.700.000. Pada akun kas dengan nomor akun 101 tanggal 28 Oktober 2012, keterangan membayar beban gaji di kredit 2.700.000 sehingga saldonya menjadi 121.100.000. Selanjutnya, setelah kita membuat pencatatan buku besar, kita akan membuat neraca saldo. Hasil akhir dari buku besar tadi per akunnya itu kita masukkan ke dalam neraca saldo. PT Kompormas neraca saldo per Oktober 2012. Nomor akun 101, nama akun kas di debit 121.100.000. Nomor akun 102 piutang di debit 39 juta. Nomor akun 103 persediaan di debit 16.200.000. Nomor akun 104 perlengkapan di debit 14.500.000. Nomor akun 111 aset tetap di debit 464.200.000. Nomor akun 112 akumulasi penyusutan aset tetap di kredit 21.200.000. Nomor akun 114 akumulasi penyusutan gedung. Nomor akun 201 utang usaha di kredit 129 juta 129 juta. Nomor akun 202 utang bank di kredit 330 juta. Nomor akun 300 modal saham di kredit 250 juta. Nomor akun 301 laba ditahan di kredit 95 juta. Nomor akun 400 penjualan di kredit 59 juta. Nomor akun 401 potongan penjualan di debit 1 juta. Nomor akun 402 beban angkut di debit 1.500.000. Nomor akun 500 pembelian di debit 61 juta. Nomor akun 501 potongan pembelian di kredit 2 juta. Nomor akun 600 beban gaji di debit 2.700.000. Nomor akun 601 beban iklan di debit 2.500.000. Nomor akun 602 beban penyusutan aset
nomor akun 603 beban penyusutan gedung, nomor akun 604 beban bunga di debit 1.500.000. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Ini merupakan tahap pengiktisaran, yaitu menyesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Sebelumnya saya akan membacakan soal penyesuaian dulu. Diketahui bahwa nilai persediaan pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar 16.200.000 dan pada tanggal 30 Oktober 2012 sebesar 15.500.000. Perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan Oktober 2012 adalah 13.500.000. Beban penyusutan aset tetap untuk bulan Oktober 2012 sebesar 500.000. Beban penyusutan gedung untuk bulan Oktober 2012 sebesar 1 juta rupiah. Yang pertama, beban perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan Oktober 2012 adalah 13.500.000. Pada neraca saldo sebelumnya tadi, jumlah perlengkapan yaitu 14.500.000. Nah, di sini perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan Oktober 13.500.000. Jadi 14.500.000 dikurang 13.500 itu hasilnya 1 juta. 1 juta inilah adalah perlengkapan yang kita pakai. Jadi kita masukin ke jurnal penyesuaian. Tanggal 31 Oktober 2012, beban perlengkapan di debit 1 juta, perlengkapan di kredit 1 juta. Beban penyusutan aset tetap untuk bulan Oktober 2012 sebesar 500.000. Nah, ini kita langsung masukin aja ke jurnal penyesuaian. Tanggal 31 Oktober 2012, beban penyusutan aset tetap 500.000 di debit, akumulasi penyusutan aset tetap 500.000 di kredit. Beban penyusutan gedung untuk bulan Oktober 2012 sebesar 1 juta. Ini juga kita langsung masukin ke jurnal penyesuaiannya. Tanggal 31 Oktober 2012, beban penyusutan gedung di debit 1 juta, akumulasi penyusutan gedung di kredit 1 juta. Diketahui bahwa nilai persediaan pada tanggal 1 Oktober 2012 sebesar 16.200.000 dan pada tanggal 30 Oktober 2012 sebesar 15.500.000. Sebelumnya di neraca saldo tadi jumlah persediaannya kan 16.200.000. Di sini pada akhir periode jumlah persediaannya 15.500.000. Jadi kita tutup dulu kita kurangin dulu akun persediaannya dengan 16.200.000 dengan yang saldo awal tadi. Jadi akunnya tanggal 31 Oktober 2012, ikhtisar laba rugi di debit 16.200.000, persediaan di kredit 16.200.000. Kan habis tuh nanti pas setelah sesudah penyesuaian. Terus persediaannya di debit 15.500.000 itu yang saldo akhirnya. Yang di penyesuaiannya yang di saldo akhir itu kita debit 15.500.000, di kredit ikhtisar laba rugi di kredit 15.500.000. Jadi jumlah penyesuaiannya yang di debit 34.200.000, di kredit 34.200.000. Selanjutnya, setelah kita melakukan jurnal penyesuaian, kita harus posting ke dalam buku besar. Setelah kita posting ke dalam buku besar, itu nanti kita tahu hasil yang sebenarnya, hasil keadaan yang sebenarnya. Contohnya seperti beban perlengkapan sama perlengkapan akunnya.
Tanggal 31 Oktober 2012. Keterangan penyesuaian di debit 1 juta. Jadi sehingga saldonya di debit 1 juta. Yang di perlengkapan, kan perlengkapan saldo awalnya tadi perlengkapannya saldo awal perlengkapannya 12 juta. Saldo akhirnya itu, mohon maaf, yang sebelumnya saldo perlengkapan di neraca saldo itu 14.500.000, tetapi pada akhir periode akuntansi sisa perlengkapan itu 13.500.000. Jadi yang kita pakai 1 juta. Kita posting ke dalam buku besar perlengkapan nomor akun 104 31 Oktober 2012, keterangan penyesuaian di kredit 1 juta sehingga saldonya menjadi 13.500.000. Jadi ini adalah keadaan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Selanjutnya terus sampai pada akun persediaan dan ikhtisar laba rugi yang saya buat tadi. Selanjutnya yaitu kita akan membuat neraca lajur. Neraca lajur ini ada 5 lajur, yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian, terus lajur penyesuaian, lajur setelah penyesuaian, lajur laba rugi, dan lajur neraca. Jadi lajur neraca saldo sebelum penyesuaian ini adalah neraca saldo yang kita buat sebelumnya. Jadi langsung kita salin aja neraca saldo yang sebelumnya tadi yang kita buat, kita salin ke lajur neraca. Itu jumlahnya harus balance. Yang kedua, lajur penyesuaian. Sebelumnya lajur penyesuaian ini itu kita salin dari jurnal penyesuaian yang kita buat tadi. Yang kita buat tadi itu jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan di debit 1 juta, perlengkapan di kredit 1 juta. Kita masukin ke jurnal penyesuaiannya beban perlengkapan di debit 1 juta dan perlengkapan di kredit 1 juta. Begitu seterusnya sampai yang persediaan di debit 15.500.000 dan ikhtisar laba rugi di kredit 15.500.000. Itu jumlahnya harus balance. Nah, yang lajur setelah penyesuaian ini, yang tadi kan ada perlengkapan sama bahan perlengkapan. Nah, yang pertama yang neraca saldonya 14.500.000. Disesuaikan perlengkapannya di kredit 1 juta. Jadi 14.500.000 dikurang 1 juta itu 13.500.000. Yang beban perlengkapan itu di debit 1 juta. Sebelumnya saldo di neraca saldo tidak ada saldo perlengkapan. Jadi langsung aja ditambah ke lajur setelah penyesuaian 1 juta saldonya. Seterusnya sampai akhir yang jurnal penyesuaian ini. Yang neraca saldo itu kita pilihin aja yang tidak ada penyesuaiannya, itu kita pilihin aja, kita salin. Itu jumlahnya harus balance. Yang lajur setelah penyesuaian itu harus balance. Selanjutnya itu ada lajur laba rugi. Di sini tuh saya pakai ini ikhtisar laba rugi. Jadi saya memakai ikhtisar laba rugi untuk menghitung harga pokok persediaan
saya menggunakan metode periodik, jadi menggunakan pendekatan ikhtisar laba rugi. Nah, makanya ikhtisar laba ruginya ini saya masukkan ke lajur laba rugi. Lajur laba rugi ini dari nomor 4 sampai nomor 6. Seharusnya dari nomor 4 sampai nomor 6. Karena saya memakai metode periodik pendekatan ikhtisar laba rugi, makanya nomor akun 302 ikhtisar laba rugi saya masukkan ke dalam lajur laba rugi. Karena untuk mencari laba atau rugi yang sesungguhnya, makanya saya masukkan. Karena kalau nggak dimasukkan nanti nggak ketemu laba atau ruginya. Selanjutnya yaitu lajur neraca. Lajur neraca ini dari nomor akun 1 sampai nomor akun 3, yaitu ada kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan, aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi penyusutan gedung, utang usaha, utang bank, modal saham, dan laba ditahan. Nah, dari lajur laba rugi sama lajur neraca saldo ini itu jumlahnya emang nggak balance, tapi nanti itu untuk mencari laba atau ruginya. Makanya lajur laba rugi ini sama lajur neraca saldo itu nggak balance. Karena kuncinya ini contoh neraca lajur punya saya. Laba rugi jumlah yang di debitnya 88.900.000, yang di kreditnya 76.500.000. Nah, 80.900.000 dikurang 76.500.000 hasilnya 12.400.000. Kita letakkan di sebelah kredit karena dia itu adalah rugi, karena debitnya lebih besar daripada kredit, makanya kita letakkan 12.400.000 ini di kolom kredit karena karena perusahaannya rugi. Yang lajur neraca itu 814.300.000 di kolom debit, 826.700.000 di kolom kredit. Kita kurangin hasilnya sama 12.400.000. Nah, yang 12.400.000 ini laba atau ruginya itu harus sama, nggak boleh beda antara lajur laba rugi sama lajur neraca. Terus kuncinya itu neraca ini selisih dari income dari lajur laba rugi. Kenapa yang 12.400.000 ini letaknya di debit? Karena lawan dari lajur neraca ini itu lawan dari lajur laba rugi, makanya yang di lajur laba rugi ini di kolom kredit dan lajur neraca ini di kolom debit. Kuncinya itu hasil selisih dari lajur laba rugi ini harus sama hasil selisih dari lajur neraca. Gitu. Setelah kita melakukan pencatatan neraca lajur, kita akan melakukan pencatatan laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini terdiri dari penjualan, harga pokok penjualan, terus dan beban-beban. Yang pertama untuk penjualannya 59 juta, potongan penjualannya 1 juta.
penjualan dikurang potongan penjualan, jadi penjualan bersihnya 58 juta. Untuk harga pokok penjualan, persediaan awalnya 16.200.000. Kita masukin ke kolom yang ketiga. Pembelian 61 juta itu pembelian dari yang neraca tadi. Ya udah kita lihat aja yang di neraca lajur, yang di neraca. Kita lihat aja dari yang di laba rugi, maaf. Pembelian 61 juta, potongan pembeliannya 2 juta. Pembelian dikurangin potongan pembelian, 61 juta dikurang 2 juta, jadi pembelian bersihnya 59 juta. Yang persediaan awal tadi 16.200.000 itu ditambah sama pembelian bersih. Jadi 16.200.000 ditambah 59 juta itu hasilnya 75.200.000. 75.200.000 itu untuk persediaan yang untuk dijual. Lalu persediaan akhirnya tadi kan 15.500.000. Kita lihat di balance sheet. Kita lihat di lajur neraca itu persediaan akhirnya 15.500.000. Kita kurang 75.200.000 dikurang 15.500.000 itu hasilnya 59.700.000. Kita letakkan di kolom nomor 4. 58 juta penjualan bersihnya kita kurangin sama hasil laba kotor yang 1.700.000. 58 juta kita penjualan bersihnya kita kurangin sama persediaan akhir. Hasil persediaan akhir tadi 59.700.000, hasilnya 1.700.000 itu laba kotor. Kita masuk ke beban angkut penjualan 1.500.000, beban gaji 2.700.000, beban iklan 2.500.000, beban penyusutan aset tetap 500, beban penyusutan gedung 1 juta, beban bunga 1.500.000, beban perlengkapan 1 juta. Kita tambah hasil bebannya 10.700.000. Jadi hasilnya 1.700.000 ditambah 10.700.000, maka hasilnya 12.400.000. Ini karena rugi, makanya penulisannya memakai tanda kurung. Setelah itu kita masuk ke laporan laba ditahan. Modal 1 Oktober 2012-nya modal sahamnya 250 juta. Laba ditahan 95 juta. Totalnya 345 juta. Untuk rugi bersih tadi 12.400.000, kita masukin ke laporan laba ditahan. Yang laba rugi bersih usaha itu kita masukin di kolom laba ditahan 12.400.000 dan di kolom totalnya 12.400.000. Jadi modal 31 Oktober 2012 modal sahamnya 250 juta, laba ditahannya 82.600.000, totalnya 332.600.000. Setelah itu kita masuk ke laporan neraca saldo. Untuk aset lancar yaitu kas piutang usaha persediaan perlengkapan itu ditotalin total aset lancar jumlah. Terus aset tetap itu ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, gedung, akumulasi penyusutan gedung. Total aset tetap. Jadi nanti total aset lancar itu ditambah sama total aset tetap, hasilnya yaitu total aset. Untuk kewajiban dan ekuitas, kewajiban utang jangka pendeknya itu utang usaha, terus utang jangka panjangnya itu utang bank. Total kewajibannya
459 juta. Terus ekuitas ada modal saham. Modal saham ini modal akhir yang kita buat laporan laba ditahan yang sebelumnya. Modal saham, terus laba ditahan 82.600. Kenapa 82.600? 82.600 itu dapat dari laporan laba ditahan yang kita ambil nih. Kan sebelumnya laba ditahannya 95 juta. Karena dia rugi makanya berkurang jadi 82.600. Nah, itulah kita masukin ke laporan neraca 82.600. Total kewajiban dan ekuitas. Nah, laporan neraca ini harus balance ya. Jadi laporan neraca saya total asetnya 791.600, total kewajiban dan ekuitasnya 791.600. Terakhir yaitu jurnal penutupan. Untuk jurnal penutupan ini di lajur, kita buka kembali neraca lajur, di lajur laba rugi bisa lihat ini ada yang kita tutup, yang di kreditnya itu kita tutup, itu jadi di debit. Dan yang di debit itu jadi kredit. Nah, nanti setelah itu selisih dari debit dan kredit yang tadi jumlahnya, itu nanti kita masukkan lagi ke untuk laba ditahan dan ikhtisar laba rugi. Kita jelasin dulu. Yang tanggal 31 Oktober di lajur laba rugi penjualan di kredit 59 juta kita masukin ke dalam jurnal penutup itu 59 juta tetapi di debit karena kita mau nutup akun penjualan dan akun potongan penjualan, makanya di debit. Maksudnya potongan pembelian. Potongan pembeliannya yaitu 2 juta di kredit, yang di lajur laba ruginya kita pindahin ke jurnal penutup. Nah, tapi jadi di debit karena kita mau nutup. Yang di kreditnya yaitu ikhtisar laba rugi. Jadi potongan penjualan 59 juta, potongan pembelian 2 juta, ikhtisar laba ruginya di kredit 61 juta. Yang kedua, kita tutup akun yang di debit. Ada akun potongan penjualan, beban-beban, dan lainnya. Sampai pokoknya yang akun di debit ini tuh kita tutup semua. Potongan penjualan di kredit 1 juta, beban angkut penjualan di kredit 1.500.000, sampai beban perlengkapan di kredit 1 juta. Jumlahnya ini hasilnya itu nanti ikhtisar, yang di debitnya ikhtisar laba rugi hasil dari yang potongan penjualan sampai beban perlengkapan ini. Hasilnya 72.700.000. Nah, setelah itu laba ditahan dan ikhtisar laba rugi. Kita tutup akun laba ditahan. Selanjutnya untuk laba ditahan ini selisih dari ikhtisar laba rugi yang di debit sama yang di kredit. Selisihnya yaitu 11.700.000. Selisihnya 11.700.000. Jadi laba ditahan 11.700.000 di debit, ikhtisar laba rugi di kredit 11.700.000. Setelah itu kita tutup karena ini nggak balance, kan belum balance nih. Kita lihat di buku besar. Ini nggak balance, nih belum balance karena di ikhtisar laba rugi di neraca lajur itu 16.200.000 kita kurangin sama 15.500.000, kan itu masih itu sebelumnya yang neraca lajur itu ikhtisar laba ruginya belum kita kurangin, yang setelah penyesuaiannya belum kita kurangin karena emang
seperti itu. Nanti baru setelah mau penutupan kita kurangin 16.200 dikurang 15.500, 700.000. Jadi laba ditahannya di debit 700.000, di kreditnya ikhtisar laba rugi 700.000. Setelah kita membuat jurnal penutup, kita posting ke dalam buku besar. Yang pertama, penjualan. Kita tutup akun penjualan. Akun penjualan dengan nomor akun 400 31 Oktober 2012. Keterangan penutupan Posref JP1 di debit 59 juta, sehingga saldonya menjadi 0. Karena kan saldo normal penjualan di kredit, yang penutupan di debit 59 juta, jadinya hasilnya 0. Selanjutnya yaitu potongan pembelian. Untuk akun potongan pembelian dengan nomor akun 501 31 Oktober 2012, keterangan penutupan JP1 Posref JP1 di debit 2 juta. Karena akun potongan pembelian saldo normalnya itu di kredit, jadi kita debit 2 juta, jadi hasilnya 0. Selanjutnya ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi dengan nomor akun 302, keterangan penutupan Posref JP1 di kredit 61 juta 700.000. Tadi saldo sebelumnya 700.000, di kredit 61 juta, sehingga saldonya menjadi 60 juta 300. Yang kedua, ikhtisar laba rugi di debit. Tanggal 31 Oktober 2012, penutupan Posref JP1 di debit 72 juta 700, sehingga saldonya menjadi 12 juta 400. Itu kita dalam penulisan dalam kurung, karena 60 juta itu dikurang 60 juta 300 itu dikurang 72 juta 700. Potongan penjualan itu semuanya kita tutup sama seperti tadi. Nanti semuanya hasilnya 0. Dari potongan penjualan sampai beban perlengkapan itu hasilnya 0. Selanjutnya laba ditahan. Laba ditahan 31 Oktober 2012, penutupan JP1 di debit 11 juta 700, sehingga saldonya menjadi 83 juta 300, karena sebelumnya saldonya 95 juta. Nah, saldo laba ditahan ini harus sama hasilnya sama laba ditahan yang di laporan keuangan tadi, di laporan laba ditahan. Nanti ya. Terus ikhtisar laba rugi di kredit. 31 Oktober 2012, penutupan JP1 di kredit 11 juta 700. Jadi hasilnya sehingga saldonya 700 di kredit. Setelah itu penutupan laba ditahan. Karena tadi kan belum sama nih hasilnya sama yang di laporan laba ditahan yang di laporan keuangan. 31 Oktober 2012, penutupan JP1 di debit 700.000, sehingga saldonya menjadi 82 juta 600. Nah, sama kan hasilnya sama yang di laporan laba ditahan punya saya yang sebelumnya. Terus penutupan ikhtisar laba rugi di kredit 700.000, 31 Oktober 2012, penutupan Posref JP1 di kredit 700.000. 700.000 dikurang 700.000, hasilnya 0. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.